Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Titis Prasetyo, Raffi Ali Akbar, Muhammad Ulil Absor, Muhammad Jaki Alfatoni, dan Muhammad Dwi Effendi mau mempresentasikan tugas kami, yaitu uji fatigue. Materi pertama akan dibacakan oleh Titis Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, uji fatigue. Fatigue secara terminologi adalah kelelahan, sedangkan dalam istilah mempunyai arti yaitu kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi atau siklik yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik atau tensil, maupun tegangan luluh atau yield material yang diberikan beban konstan. Mekanisme perpatahan fatigue pada umumnya diawali dari permukaan bahan material yang lemah, yang kemudian akan merambat ke bagian tengah dan akhirnya bahan tersebut akan mengalami perpatahan. Perpatahan tersebut dapat secara tiba-tiba atau katastrofik dengan tanpa atau sedikit sekali adanya deformasi plastis. Uji fatigue terdiri dari dua langkah, yaitu memulai retakan dan perambatan retakan sampai total retak. Mayoritas umur kelelahan terjadi ketika dimulai kelelahan, retak dan proses kelelahan diuraikan ketika pertama kali dikontrol. Contoh ini meliputi poros mesin, roda gigi, dan poros sumbu atau batang berputar. Pada sisi lain, struktur besar atau material komponen hampir selalu berisi. Sebelumnya adanya retakan seperti di dalam jembatan, kapal, pesawat terbang, badan pesawat terbang, dan tekanan bejana kapal. Dalam struktur yang sedemikian, mayoritas umur kelelahan dihabiskan dengan munculnya suatu pre-exciting retakan dan kemudian retak keseluruhan. Proses fatigue dalam hal ini diuraikan dengan kontrol propagasi. Di dalam laboratorium uji fatigue dilakukan pada spesimen uncracked, di mana kebanyakan dari umur fatigue dihabiskan dalam langkah inisiasi. Komponen dan struktur rancang bangun sering berisi konsentrasi tekanan seperti bentuk. Kelelahan retak hampir selalu mulai pada daerah dari konsentrasi tekanan tinggi. Sebagai contoh, pada gambar di bawah menunjukkan suatu kelelahan retak yang dimulai dari suatu lubang kunci di dalam suatu batang yang berputar. Pematahan permukaan komponen yang digagalkan oleh fatigue pada umumnya tegak lurus dan flat pada tekanan yang diterapkan dan sering juga menunjukkan corak big mark punggung bukit yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Terima kasih, Mas Prasetyo. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Ulil. Terima kasih. Gambar 1. Suatu batang yang berisi suatu lubang kunci akibat terjadi fatigue ketika diuji. Uji fatigue memerlukan kendali yang akurat bagaimanapun. Untuk baiknya menguji, kita memerlukan kendali yang akurat dan ini bisa dilakukan dengan suatu mesin pembengkokan yang berputar. Gambar 3. Mounted fatigue specimen. Suatu berat atau beban dipenjarakan dari suatu titik menyangkut spesimen untuk bertukar-tukar tegangan lentuk yang berpengalaman oleh permukaan spesimen. Pada awalnya, spesimen akan mengalami tegangan tarik pada tekanan
kompresi dan permukaan puncaknya pada alas atau pantatnya. Tegangan lentuk maksimum pada permukaan spesimen diberi oleh persamaan 3M², di mana tegangan lentuk yang maksimum M sama dengan momen lentuk di panampang sampai lintang spesimen D garis tengah spesimen. Mengenal metode fatigue testing dengan fatigue tester. Definisi fatigue testing dapat dianggap sebagai hanya menerapkan beban skill untuk benda penguji untuk memahami bagaimana hal itu akan tampil di bawah kondisi yang sama digunakan sebenarnya. Aplikasi beban dapat menjadi sebuah aplikasi berulang dari beban tetap atau simulasi in-service beban. Aplikasi beban dapat diulang jutaan kali dan sampai beberapa ratus kali per detik. Terima kasih atas penyampaian materinya Mas Ulil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki. Oke, terima kasih. Mengapa harus melakukan fatigue testing? Dalam banyak aplikasi, bahan dikenakan bergetar atau beroscilasi pasukan. Perilaku bahan di bawah kondisi beban seperti berbeda dari perilaku di bawah beban statis. Karena bahan yang dikontrol mengalami siklus beban berulang atau kelelahan. Dalam penggunaan aktual, desainer dihadapkan dengan memprediksi umur kelelahan yang didefinisikan sebagai jumlah total siklus kegagalan pada kondisi beban tertentu. Fatigue testing memberikan data jauh lebih baik untuk memprediksi kehidupan di layanan bahan. Konfigurasi sebuah mesin servo hidrolik fatigue tester biasanya digunakan untuk melakukan pengujian fatigue test. Fatigue tester ini terdiri dari aktuator hidrolik dioperasikan dipasang ke bingkai beban kekakuan tinggi untuk menerapkan beban ke spesimen. Karena sistem ini hidrolik dioperasikan, adalah mungkin untuk mencapai kedua beban tinggi dan frekuensi siklik tinggi. Sistem pengujian pada fatigue tester harus dilengkapi dengan sistem kontrol yang mampu mengendalikan tes dan pengukuran data pada frekuensi tinggi. Hal ini juga penting bahwa sistem pengukuran beban secara akurat dapat mengukur beban spesimen dan memberikan kompensasi untuk kesalahan beban yang disebabkan oleh gerakan dinamis dari sistem pengujian. Bahan pengujian fatigue testing. Beberapa bahan khas yang digunakan fatigue testing. 1. Logam, 2. Polimer, 3. Komposit, 4. Elastomer, 5. Komponen struktural, 6. Keramik, 7. Standar pengujian fatigue testing. ASTM berikut standar berlaku untuk fatigue testing. E1820, E399, E606, E647. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya materi yang terakhir akan dibacakan oleh Dwi Effendi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, fatigue testing. Jenis-jenis fatigue testing. Low pressure fatigue testing. Pesawat mesin turbin rentan terhadap kelelahan.
low and high seasonal fatigue. Low seasonal fatigue atau LCF menggambarkan lingkungan layanan dari banyak kritis dan terutama logam. Komponen frekuensi rendah, beban besar, atau strain. Lingkungan LCF khas dari pisau turbin, heat up atau cool turun bersepeda, dan daya subjek generasi lainnya peralatan untuk sirkus thermal dan atau mekanis. Bejana, tekan, pipa, dan lain-lain. LCF biasanya melibatkan deformasi yang besar, sehingga terakumulasi kerusakan pada spesimen. LCF penelitian sangat penting untuk memahami kegagalan dalam logam untuk keperluan perencanaan dan rekayasa. Axial fatigue testing. Axial fatigue testing tinggi atau HCF hasil dari siklus stres getaran pada frekuensi yang dapat mencapai ribuan siklus per detik. Dapat diinduksi dari sumber mekanik yang bervariasi. Hal ini khas dalam mesin turbin pesawat gas dan telah menyebabkan kegagalan prematur dari komponen mesin utama, kipas, kompresor, turbin. Sementara LCF melibatkan plastisitas massa, di mana tingkat stres biasanya di atas kekuatan luluh material. HCF dominan adalah elastis dan tingkat stres berada di bawah kekuatan luluh material. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Sarul. Hei, Sarul. Gampang tadi.